Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama pada video kali ini kita akan bersama belajar tentang pemustaka. Jadi kita akan mengenal apa itu pemustaka. Secara mudah, ketika kita mengelola perpustakaan, segala fasilitas, layanan, apapun yang ada di perpustakaan, jasa yang ada di perpustakaan, yang kita ciptakan, yang kita berikan, ini ujung tombaknya, bermuaranya adalah untuk melayani pemustaka. Untuk melayani pemustaka. Dari situ dapat dilihat bahwa pemustaka memiliki peran penting. Pemustaka memiliki peran penting untuk menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan layanan perpustakaan. Oleh karena itu, penting bagi pengelola perpustakaan untuk mengenal siapa sebenarnya pemustaka yang mereka layani. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu pemustaka, dalam dunia perpustakaan, kita mengenal beberapa istilah yang awalnya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan apa itu pemustaka. Istilah yang pertama ada pengunjung, kemudian ada juga istilah pemakai atau pengguna perpustakaan, ada pengunjung perpustakaan, pemakai atau pengguna perpustakaan, pembaca, dan juga ada istilah anggota. Di samping ada beberapa istilah lain yang mungkin tidak terangkum dalam slide ini, dalam video ini. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengunjung perpustakaan. Istilah pengunjung perpustakaan mengacu kepada mereka yang datang dan berkunjung ke perpustakaan. Mereka yang datang ke perpustakaan, berkunjung ke perpustakaan. Pada tahap ini, pengunjung perpustakaan belum tentu merupakan orang-orang yang memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan. Bisa jadi misalnya mereka yang datang ke perpustakaan itu hanya yang berkunjung ke perpustakaan itu hanya numpang ngadem misalnya, atau mereka numpang ngiup misalnya. Nah, mereka tetap sebagai pengunjung perpustakaan. Mereka tetap dianggap sebagai pengunjung perpustakaan. Bisa jadi pengunjung ini berasal dari mereka yang berada di sekitar perpustakaan, atau bisa jadi juga pengunjung ini merupakan orang-orang yang sengaja datang ke perpustakaan untuk melihat bagaimana kondisi perpustakaan yang didatangi. Nah, tidak menutup kemungkinan juga pengunjung ini yang awalnya kemudian hanya ingin datang saja tanpa ingin memanfaatkan, tidak menutup kemungkinan lambat laun pengunjung ini akan berubah menjadi penggunanya, akan berubah menjadi pemustakanya. Mereka nantinya akan memanfaatkan layanan-layanan yang ada di perpustakaan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti ini. Misalnya awalnya ada seorang pengunjung yang datang hanya ingin bertanya saja, misalnya bagaimana cara mendapatkan informasi, bagaimana cara menjadi anggota perpustakaan dan lain sebagainya, bagaimana cara mengurus bebas pustaka dan lain sebagainya. Hanya sebatas itu awalnya. Namun setelah dijelaskan dan lain sebagainya bagaimana perpustakaan yang bersangkutan, kemudian tertarik untuk berlanjut menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan. Misalnya di perpustakaan umum misalnya, ada beberapa orang yang
mungkin awalnya datang itu hanya untuk numpang ke kamar mandi. Tapi karena dia bolak-balik sering menggunakan kamar mandi di perpustakaan, kemudian dia tertarik setelah melihat, oh sepertinya ada sesuatu yang menarik yang bisa dimanfaatkan di perpustakaan. Kemudian mereka yang awalnya hanya berkunjung untuk numpang ke kamar mandi, kemudian tertarik untuk memanfaatkan fasilitas dan layanan yang ada di perpustakaan. Oke, itu tentang pengunjung. Istilah yang kedua yang berkaitan dengan pemustaka itu ada istilah pemakai atau pengguna perpustakaan. Meskipun ada beberapa ini yang memisahkan di antara keduanya. Pemakai atau pengguna perpustakaan ya merupakan istilah yang diambil dari padanan kata bahasa gini. Jadi pemakai atau pengguna perpustakaan ini muncul sebagai penerjemahan dari user kalau dalam bahasa Inggris. Jadi pemustaka di dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai library users. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemakai atau pengguna perpustakaan. Siapa mereka ini? Ya, pengguna atau pemakai perpustakaan ini adalah mereka yang datang untuk memanfaatkan layanan di perpustakaan. Entah itu untuk membaca, entah itu untuk mengembalikan buku, entah itu untuk untuk berdiskusi di perpustakaan dan lain sebagainya. Pemakai dan pengguna perpustakaan. Ada beberapa pakar yang kemudian membedakan antara pemakai dan pengguna. Bedanya apa? Ada yang membedakan, kalau bagi mereka yang membedakan antara pemakai dan pengguna perpustakaan, pemakai diistilahkan sebagai orang-orang atau masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan. Itu pemakai. Nah, sedangkan pengguna perpustakaan lebih mengarah kepada seluruh orang yang bisa jadi mereka hanya berkunjung, atau bisa jadi mereka adalah anggota perpustakaan yang mungkin belum pernah menggunakan perpustakaan. Mereka yang terdaftar sebagai anggota tapi belum pernah menggunakan layanan yang ada di perpustakaan. Atau bisa jadi juga pengguna ini adalah pemakai perpustakaan itu sendiri. Jadi pengguna ini, kalau mereka yang memisahkan, mereka yang membedakan antara pengguna dan pemakai, pengguna ini diberlakukan untuk istilah library users yang lebih umum. Ya, library users yang lebih umum. Kemudian istilah yang ketiga yaitu pembaca. Pembaca kalau secara harfiah diartikan sebagai orang yang membaca selesai. Dalam dunia perpustakaan, dalam pengelolaan perpustakaan, pembaca diartikan sebagai orang yang datang ke perpustakaan dengan tujuan untuk membaca buku yang ada di perpustakaan. Itu adalah pembaca. Kenapa ada istilah pembaca? Karena tidak semua orang yang datang ke perpustakaan itu tujuannya adalah untuk membaca, meskipun sama-sama memanfaatkan fasilitas. Ada di antara mereka yang datang ke perpustakaan itu sebagai meeting point, memanfaatkan fasilitas perpustakaan sebagai tempat pertemuan. Ada yang datang ke perpustakaan, mereka memanfaatkan layanan perpustakaan untuk apa? Untuk berdiskusi misalnya. Kalau pembaca, mereka datang ke perpustakaan ya untuk membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Kemudian, istilah yang terakhir itu ada istilah yang namanya anggota. Anggota perpustakaan. Anggota perpustakaan mengacu kepada orang-orang yang masyarakat yang terdaftar, ya, yang terdaftar sebagai anggota di suatu perpustakaan, dan biasanya ditunjukkan dengan adanya bukti
kartu keanggotaan. Kartu keanggotaannya bisa macam-macam, bisa murni berbentuk kartu anggota atau bisa juga dia menyatu dengan kartu pelajar atau kartu mahasiswa misalnya. Di beberapa perpustakaan lembaga pendidikan kartu anggota menjadi satu dengan kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Tapi di beberapa lembaga yang lain kartu pelajar berbeda dengan kartu anggota perpustakaan. Itu sah-sah saja. Yang jelas, ketika seseorang menjadi terdaftar sebagai anggota perpustakaan, maka mereka memiliki hak dan juga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan keanggotaan tersebut. Nah, berkaitan dengan anggota ini biasanya ada istilahnya anggota biasa, ada istilahnya anggota luar biasa. Anggota biasa misalnya mereka yang memang menjadi target layanan perpustakaan dan terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Tapi kalau anggota luar biasa ini biasanya mereka yang berasal dari luar lingkungan perpustakaan, ya, tapi ingin memanfaatkan layanan perpustakaan. Misalnya, kalau anggota biasa ini, misalnya kita datang ke perpustakaan nasional misalnya, atau kita datang ke perpustakaan umum misalnya, misalnya kalau di suatu kabupaten, orang-orang yang berada di suatu kabupaten tersebut yang mendaftar sebagai anggota perpustakaan kabupaten, maka dia menjadi anggota biasa di perpustakaan daerah tersebut. Perpustakaan daerah tingkat kabupaten, perpustakaan umum tingkat kabupaten. Tapi kemudian ada orang yang dari luar provinsi atau dari luar kabupaten tersebut yang datang dan ingin mendaftar menggunakan layanan perpustakaan dan harus terdaftar misalnya di situ, maka dia menjadi anggota luar biasa. Biasanya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah beberapa istilah terkait pemustaka. Semuanya ya baik pengunjung, pemakai, pembaca, anggota perpustakaan ini kemudian mengerucut kepada mereka-mereka yang memanfaatkan layanan perpustakaan. Nah, karena berbagai macam istilah tadi, ada berbagai macam istilah yang mengacu pada pengertian masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, istilah-istilah tadi diseragamkan menjadi kata pemustaka. Jadi yang awalnya library users tadi bisa berarti sebagai pengguna, bisa berarti sebagai pemakai, bisa juga berarti sebagai pengunjung dan lain sebagainya. Kemudian library users diistilahkan dalam bahasa Indonesia, dibagukan dalam bahasa Indonesia menjadi kata pemustaka. Nah, kata pemustaka ini pertama kali dibagukan kemudian pada ketika Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan disahkan. Lalu, apa itu pemustaka berdasarkan undang-undang tersebut? Ya, pemustaka merupakan pengguna perpustakaan yang bisa berupa perseorangan, bisa juga kelompok orang, bisa juga masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan layanan atau fasilitas layanan perpustakaan. Jadi di sini pemustaka ini bisa berarti seorang individu, bisa juga kelompok, ya, bisa juga kelompok atau bisa juga masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Dari pengertian ini, dari definisi ini bisa dilihat bahwa kata pemustaka ini kemudian mencangkup seluruh istilah baik itu pengunjung, baik itu pemakai, baik itu pengguna, pembaca ataupun anggota perpustakaan. Istilah pemustaka. Nah, dalam dunia perpustakaan penting ya, sebagaimana disampaikan di awal tadi, penting untuk mengenal siapa sebenarnya pemustaka yang harus mereka layani.
Oleh karena itu, perlu diketahui ada beberapa jenis pemustaka. Ya. Ada pemustakaan yang non-potensial, ada pemustaka potensial, ada pemustaka aktual. Ya. Apa itu? Pemustaka potensial, non-potensial, ya. Pemustaka non-potensial merupakan pemustaka yang mereka bukan target layanan perpustakaan, tapi lambat laun mereka nantinya harus dirangkul sehingga mereka bisa menjadi target layanan perpustakaan. Misalnya, dalam perpustakaan sekolah misalnya. Dalam perpustakaan sekolah, target utama layanan perpustakaan itu adalah guru dan siswa. Guru dan siswa. Tetapi dalam prakteknya, ketika misalnya ada sekolah yang sekolah yang full day misalnya, ada beberapa wali murid yang kemudian melakukan antar jemput dan harus menunggu misalnya. Nah, wali murid di sini ini merupakan pemustaka yang non potensial. Mereka sebenarnya bukan target utama layanan perpustakaan. Tapi kemudian mereka bisa kita rangkul. Ya, sehingga mereka bisa memanfaatkan perpustakaan sambil menunggu sambil mengantar jemput siswa di sekolah tersebut. Akan lebih baik misalnya jika kemudian meeting point di suatu sekolah yang full day yang antar jemput seperti itu di perpustakaan. Sehingga perpustakaannya bisa ramai, bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Dalam kasus lain misalnya, di perpustakaan umum misalnya, masyarakat itu kan beragam. Ada mereka yang memang sama sekali tidak bisa membaca. Ada mereka yang mereka yang bisa membaca tapi masih terbatas. Hanya beberapa kata saja, hanya beberapa huruf saja yang bisa mereka baca. Ada juga mereka yang masih belajar membaca. Mereka mungkin sudah bisa membaca tapi masih dalam tahap belajar. Kemudian ada juga orang-orang yang mereka sudah bisa membaca tapi mereka tidak atau jarang ke perpustakaan karena mereka menganggap tidak perlu membaca buku itu masih belum penting, misalnya seperti itu. Nah, mereka inilah merupakan pemustaka non potensial, ya. Pemustaka non potensial yang sebenarnya bukan menjadi target layanan perpustakaan, tapi tetap harus menjadi bidikan, tetap harus dirangkul sehingga mereka bisa menjadi pengguna potensial. Mereka yang belum bisa membaca misalnya, perpustakaan umum memiliki tanggung jawab untuk melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan untuk pembinaan untuk melek baca. Sehingga masyarakat yang buta huruf misalnya diikutkan kegiatan atau diikutkan program kegiatan untuk pemberantasan buta aksara, sehingga mereka lambat laun bisa membaca dan bisa menjadi pengguna potensial pemustaka potensial perpustakaan. Nah, itu kira-kira penjelasan terkait pemustaka non potensial. Selanjutnya yaitu ada pemustaka potensial. Pemustaka potensial ini adalah mereka atau masyarakat yang menjadi target perpustakaan. Target layanan perpustakaan. Namun, pengguna potensial belum tentu menjadi belum tentu merupakan orang-orang yang sudah memanfaatkan perpustakaan atau belum tentu orang-orang yang selalu memanfaatkan layanan perpustakaan.
Misalnya, dalam perpustakaan sekolah, siswa dan guru itu adalah pemustaka potensial ya, di perpustakaan sekolah. Namun dalam faktanya, tidak semua siswa dan guru yang ada di sekolah tersebut pernah masuk dan memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan. Di perpustakaan perguruan tinggi misalnya, pemustaka potensialnya adalah dosen dan mahasiswa. Namun dalam prakteknya, tidak semua dosen dan mahasiswa selama mereka terdaftar sebagai sivitas akademik di perguruan tinggi tersebut pernah berkunjung dan memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan. Nah, mereka merupakan pengguna potensial. Nah, PR bagi pengelola perpustakaan adalah bagaimana membuat pengguna potensial yang mungkin karena satu dan lain hal mereka belum memanfaatkan layanan perpustakaan menjadi orang-orang yang kemudian memanfaatkan layanan perpustakaan. Bisa dengan cara jemput bola dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya, itu pengguna potensial ya. Pengguna potensial. Yang ketiga adalah pengguna aktual. Pengguna aktual adalah pemustaka yang secara kontinu, secara terus-menerus ya, pemustaka tetap atau pemustaka yang memang dia adalah target layanan perpustakaan dan dalam prakteknya mereka memang sudah secara kontinu memanfaatkan layanan perpustakaan. Nah, mereka inilah yang kemudian sebenarnya bisa menjadi corong, bisa berkoar-koar kepada pengguna potensial yang lain, ya, agar mereka mau untuk datang dan memanfaatkan layanan perpustakaan. Caranya bagaimana? Tentu pengguna aktual ini perlu di-engagement, perlu di-guide oleh pengelola perpustakaan, sehingga mereka bisa mengajak teman-temannya yang lain yang belum pernah datang ke perpustakaan. Mereka inilah yang kemudian, pengguna aktual inilah yang kemudian, selain mereka sebagai pemustaka yang sudah setia memanfaatkan layanan perpustakaan, mereka bisa menjadi mercusuar. Mereka yang bisa menginformasikan sebenarnya perpustakaan merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi, tempat yang menarik untuk dimanfaatkan layanannya. Misalnya, ada beberapa pengelola perpustakaan yang kemudian menggait merekrut pemustaka aktual ya, mereka yang aktual yang memang memanfaatkan perpustakaan ke dalam suatu kelompok pembaca misalnya yang ditugaskan sebagai duta baca misalnya. Di Indonesia kita mengenal istilah ada duta baca perpustakaan nasional yaitu Mbak Najwa Shihab atau yang dikenal dengan Mbak Nana. Kenapa? Karena Najwa Shihab merupakan suatu sosok yang dianggap sebagai pengguna aktual yang memiliki potensi untuk bisa mendorong masyarakat lain untuk gemar membaca, terutama datang dan memanfaatkan layanan di perpustakaan nasional. Di perpustakaan sekolah misalnya ada duta baca sekolah, misalnya seperti itu. Mereka bisa dijadikan sebagai corong yang bisa menarik siswa lain untuk datang ke perpustakaan untuk gemar membaca di perpustakaan. Ya, itu terkait jenis-jenis pemustaka yang ada di perpustakaan. Nah, dari jenis-jenis pemustakaan yang di perpustakaan ini, nantinya kemudian ketika dikaitkan dengan jenis-jenis perpustakaannya, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam dunia perpustakaan dikenal ada berbagai macam jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan nasional, perpustakaan umum, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan jenis perpustakaan ini, kemudian nantinya akan menentukan siapa sebenarnya pemustaka mereka.
Karena masing-masing jenis perpustakaan memiliki target pemustaka yang berbeda juga. Memiliki target pemustaka yang berbeda. Mulai dari perpustakaan nasional sampai dengan perpustakaan pribadi memiliki target pemustaka yang berbeda. Lalu siapa saja pemustaka untuk masing-masing jenis perpustakaan tersebut? Untuk perpustakaan nasional misalnya, pemustakanya ya yang menjadi target utama mereka, target layanan mereka adalah penduduk di suatu negara. Kita sebagai warga negara Indonesia, maka kita pada dasarnya merupakan pemustaka yang menjadi target layanan perpustakaan nasional Republik Indonesia. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan perpustakaan nasional juga melayani penduduk warga negara lain yang ada di Indonesia. Mereka inilah yang kemudian nantinya dengan ketentuan-ketentuan tertentu akan menjadi anggota luar biasa perpustakaan nasional. Biasanya ketika kita datang ke suatu negara, kemudian ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan di suatu layanan di perpustakaan negara tersebut, ya, tentu dengan ketentuan tertentu biasanya kita harus bisa menunjukkan paspor kita misalnya. Tanda pengenalnya menggunakan paspor misalnya, sehingga di situ kita bisa memperoleh kartu anggota perpustakaan meskipun perpustakaannya bukan berada di negara kita. Itu untuk perpustakaan nasional. Kemudian untuk perpustakaan umum, ya, pemustakanya adalah masyarakat di suatu wilayah di area tertentu. Misalnya kalau perpustakaan kabupaten, maka pemustakanya adalah masyarakat di kabupaten tersebut. Perpustakaan desa misalnya, maka pemustakanya adalah masyarakat di desa tersebut. Ya, tergantung cakupan dari layanan perpustakaan umumnya. Nah, pemustaka pada perpustakaan umum ataupun pada perpustakaan nasional ini dilayani tanpa memandang ras, agama, politik, kedudukan, jabatan, profesi, dan lain sebagainya. Bisa jadi misalnya di suatu wilayah yang memang sudah terbiasa menggunakan sarung misalnya, mereka datang ke perpustakaan ya menggunakan sarung. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Asal itu memang sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ada di perpustakaan. Bisa jadi juga di perpustakaan umum yang lain, ketika ingin datang ke perpustakaan, mereka harus menggunakan celana misalnya. Tidak boleh menggunakan sarung, harus menggunakan celana panjang misalnya. Ya itu sah-sah saja. Ya. Tentu terkait dengan bagaimana kondisi sosial budaya yang ada di perpustakaan. Ya. Kondisi sosial budaya masyarakat yang ada di perpustakaan yang akan dilayani oleh perpustakaan tersebut. Kemudian untuk perpustakaan sekolah, ya, untuk perpustakaan sekolah pemustakanya adalah guru dan siswa. Guru dan siswa di sekolah tersebut. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, wali siswa atau wali murid itu menjadi target layanan di perpustakaan. Bahkan dalam sejarahnya pada masa penjajahan, perpustakaan sekolah tidak hanya melayani guru dan siswa di sekolah tersebut, tetapi juga melayani masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Jadi masyarakat yang ada di sekitar sekolah pada masa itu diperbolehkan untuk memanfaatkan buku-buku, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan. Tentu dengan peraturan dan ketentuan dan peraturan-peraturan tertentu. Ya. Peraturan dan
ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, dalam perpustakaan sekolah ya, pada perpustakaan sekolah, pengelola perpustakaan memiliki tanggung jawab ya, memiliki tugas sebagai mediator, sebagai jembatan antara guru dan siswa. Dalam hal ini pustakawan, kalau digambarkan, pustakawan berada di tengah-tengah antara guru dan siswa. Mereka harus bisa menyediakan layanan bagi guru untuk proses mengajar, dan mereka juga mampu menyediakan layanan untuk siswa dalam rangka mendukung proses belajar mereka. Kemudian untuk perpustakaan perguruan tinggi, ya, pengguna potensial mereka pada dasarnya adalah dosen dan mahasiswa. Ya. Dosen dan mahasiswa. Berbeda dengan perpustakaan sekolah. Ya. Pada perpustakaan sekolah tadi, ketika pengelola perpustakaan berfungsi sebagai jembatan antara guru dan siswa, di situ pengelola perpustakaan selain bertindak sebagai pengelola perpustakaan tersebut, dalam waktu lain pengelola perpustakaan juga bisa bertindak selaku guru yang membimbing siswa dalam memilih apa yang harus mereka baca, bagaimana cara mereka mencari informasi yang mereka butuhkan. Nah, kalau dalam perpustakaan perguruan tinggi, karena yang mereka layani adalah dosen dan mahasiswa yang memang dianggap sudah mandiri, sudah dewasa, sudah mampu melakukan penelusuran informasi, sudah memahami apa yang mereka butuhkan dan bagaimana cara memenuhinya, maka pengelola perpustakaan pada perguruan tinggi menunjukkan bahwa mahasiswa ataupun dosen ini bisa berhubungan langsung dengan pustakawan dalam hal mencari informasi. Karena dosen dan mahasiswa ini menjadi bisa berhubungan langsung dengan pengelola perpustakaan pada perguruan tinggi, maka pengelola perpustakaan perguruan tinggi haruslah orang-orang yang memang ahli dalam dalam subjek-subjek tertentu, sehingga mereka bisa ketika ditanya saya butuh buku-buku yang berkaitan dengan subjek A misalnya, maka pengelola perpustakaan di perguruan tinggi sudah bisa menunjukkan, oh Anda berarti bisa membaca buku-buku tentang ini misalnya. Nah, selain pengguna potensial berupa dosen dan mahasiswa, selain pemustaka potensial berupa dosen dan mahasiswa, pada perpustakaan perguruan tinggi juga bisa melayani para peneliti yang ingin mengkaji bidang-bidang tertentu di mana literaturnya atau informasinya tersedia di perpustakaan perguruan tinggi yang bersangkutan. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya perpustakaan perguruan tinggi ini bisa dianggap sebagai perpustakaan riset, di mana mereka melayani pemustakanya tidak hanya untuk tujuan pendidikan, tetapi juga untuk tujuan untuk tujuan penelitian dan pengabdian. Karena di perguruan tinggi kan tugas utamanya adalah tridharma, ada pendidikan dan pengajaran, kemudian ada penelitian dan juga ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, fungsi penelitian dan fungsi pengabdian kepada masyarakat inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pengelola perpustakaan untuk melayani para peneliti yang mungkin berasal dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, peneliti inilah yang kemudian kalau dikaitkan dengan anggota biasa dan anggota luar biasa tadi, bisa dapat dikategorikan sebagai anggota luar biasa. Kemudian ada perpustakaan khusus. Untuk perpustakaan khusus, biasanya karena perpustakaan ini berada di bawah perusahaan atau di bawah lembaga tertentu, maka pemustakanya
pemustakanya adalah karyawan atau anggota di lembaga induk. Misalnya itu perpustakaan suatu organisasi, ya, suatu partai politik misalnya, maka pemustaka yang dilayani adalah hanya anggota partai politik yang bersangkutan. Perpustakaan perpustakaan lembaga tinggi seperti DPR misalnya yang sekarang lagi ramai, DPR-nya yang lagi ramai maksudnya. Perpustakaan DPR misalnya, maka mereka melayani pemustaka utamanya adalah para orang-orang yang berada di anggota dewan. Itu menjadi target layanan perpustakaan. Perpustakaan di suatu perusahaan misalnya, maka karyawan perusahaannya lah yang menjadi pemustaka utama di perpustakaan khusus tersebut. Kemudian ada perpustakaan pribadi. Oh, ini maaf, ada kesalahan nih. Seharusnya bukan perpustakaan khusus, tapi perpustakaan pribadi, ya. Perpustakaan pribadi ini seharusnya. Perpustakaan pribadi. Ya, perpustakaan pribadi. Perpustakaan pribadi di sini pemustaka yang dilayani adalah para anggota keluarga. Karena perpustakaan pribadi ini adalah perpustakaan milik perorangan, maka biasanya mereka hanya melayani anggota keluarga mereka saja. Atau mungkin hanya melayani kelompok atau individu tertentu misalnya. Mungkin hanya teman-teman sejawat mereka dan lain sebagainya. Ya. Nah, selain berdasarkan jenisnya tadi, ya, selain berdasarkan jenis, pengelompokan pemustaka selain berdasarkan jenis-jenis perpustakaan juga bisa dikelompokkan berdasarkan hal-hal yang lain, karakteristik yang lain, seperti misalnya berdasarkan usia misalnya. Kenapa? Karena ketika berdasarkan usia, misalnya usia-usia tertentu, maka membutuhkan jenis layanan yang berbeda. Misalnya mereka pada usia dalam suatu literatur dikatakan mereka yang berusia 10-20 tahun misalnya merupakan orang-orang yang sudah melek teknologi. Maka layanan yang diberikan adalah bentuk-bentuk layanan yang difasilitasi dengan teknologi informasi. Misalnya di perpustakaan perguruan tinggi misalnya dilengkapi dengan adanya jaringan internet berupa wifi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua bisa juga dikategorikan berdasarkan jenjang pendidikan misalnya. Jenjang pendidikan yang berbeda ini tentu membutuhkan cakupan informasi yang berbeda juga. Misalnya antara anak SD dengan mahasiswa. Ketika anak SD membutuhkan informasi tentang Indonesia, mungkin mereka hanya membutuhkan informasi yang berkaitan seperti siapa presidennya, Indonesia letaknya ada di mana, dan lain sebagainya. Hanya berkaitan dengan itu. Tapi ketika mahasiswa ingin membutuhkan informasi terkait Indonesia, biasanya informasi yang dibutuhkan itu lebih lengkap, mulai dari sejarahnya, kondisi sosial politiknya, sosial budayanya, dan lain sebagainya. Tidak hanya siapa presidennya sampai di situ. Ketika misalnya siswa SD membutuhkan informasi tentang Presiden Indonesia, mungkin mereka cukup mengetahui siapa-siapa saja mulai dari presiden pertama sampai presiden ke sekarang. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang membutuhkan informasi tentang Presiden Indonesia, maka bisa jadi yang mereka butuhkan mulai dari sejarahnya, bagaimana mereka digantikan, bagaimana kondisi politik ketika pergantian presidennya, dan lain sebagainya. Jadi, meskipun sama-sama informasinya mungkin yang dibutuhkan sama, tapi cakupan informasinya akan berbeda jika didasarkan jenjang pendidikannya. Kemudian bisa juga berdasarkan profesi. Berdasarkan profesinya,
ya, pemustaka bisa ketika masing-masing pemustaka memiliki profesi yang berbeda, tentu peruntukan informasinya tak akan berbeda juga. Antara peneliti pertanian dengan petani misalnya. Meskipun sama-sama membutuhkan informasi tentang pertanian, tapi penggunaannya akan berbeda sehingga jenis informasi yang akan mereka cari itu juga berbeda. Para petani misalnya ketika membutuhkan pupuk, peruntukannya adalah dia ingin mengetahui pupuk apa yang bisa digunakan untuk pupuk apa yang paling mujarab misalnya untuk mengatasi hama wereng misalnya. Itu kalau petani yang mencari informasi tentang pertanian, tentang pupuk. Tapi kalau peneliti sama-sama mencari informasi tentang pupuk, tapi yang dicari itu bukan pupuk apa yang paling mujarab mungkin, tapi kandungan apa saja dalam pupuk tersebut. Sehingga perlakuannya akan berbeda. Nah, bisa juga di pemustaka ini bisa juga dikategorikan melalui karakteristik yang lain seperti kondisi sosial budaya, kondisi geografis ya, bisa melalui isu-isu disabilitas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena misalnya isu disabilitas. Ketika di perpustakaan umum yang kemudian harus mampu melayani berbagai macam kalangan masyarakat, maka dia harus memfasilitasi orang-orang yang memiliki disabilitas, orang-orang yang difabel juga, sehingga fasilitasnya misalnya harus ada untuk jalan kursi roda, harus ada misalnya untuk layanan untuk mereka tunanetra dan lain sebagainya. Ini pengelompokan pemustaka yang lain. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis pemustakanya, maka yang penting yang untuk diketahui adalah bagaimana asas layanan untuk pemustaka. Bagaimana asas layanan untuk pemustaka. Ketika melayani pemustaka yang ada di perpustakaan, maka perlu agar bisa memuaskan kebutuhan informasi pemustaka, maka kegiatan layanan yang ada di perpustakaan itu perlu memperhatikan asas-asas kesederhanaan, kejelasan, keamanan, dan lain sebagainya. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah asas kesederhanaan. Artinya, layanan yang ada di perpustakaan itu haruslah layanan yang sederhana, mudah bagi pemustaka. Jangan sampai kemudian layanan yang ada di perpustakaan diberikan dengan cara yang berbelit-belit dengan proses yang panjang. Pengelola perpustakaan harus mampu mengusahakan agar pemustaka bisa segera memperoleh layanan, bisa segera memenuhi kebutuhan informasi yang mereka butuhkan. Terkait prinsip asas kesederhanaan. Yang kedua yaitu asas kejelasan dan kepastian. Asas kejelasan dan kepastian. Dalam hal ini harus ada pengelola perpustakaan harus mampu memastikan bahwa pemustaka memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Hak dan kewajiban yang jelas. Mereka harus paham, pemustaka harus paham bahwa ketika dia masuk ke perpustakaan, peraturannya itu seperti apa. Mereka harus paham itu. Sehingga pemustaka bisa melakukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di perpustakaan. Kemudian yang ketiga adalah asas aman, keamanan, dan kenyamanan.
Pemustaka yang datang ke perpustakaan harus merasa aman dan merasa nyaman ketika berada di memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan. Misalnya ketika masuk ke perpustakaan ada peraturan pemustaka tidak boleh membawa barang-barang bawaannya, tidak boleh membawa tas untuk masuk ke dalam perpustakaan misalnya. Maka pengelola perpustakaan wajib menyediakan bagaimana agar tas yang ditinggalkan oleh pemustaka ini aman dan pemustaka yang meninggalkannya merasa oke, saya tidak boleh membawa tas masuk ke perpustakaan, tapi ketika tas ini saya tinggalkan, tas ini aman. Sehingga dia bisa dengan leluasa memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan. Kemudian yang keempat adalah asas keterbukaan. Artinya, karena perpustakaan merupakan lembaga yang mengelola informasi, maka harus ada keterbukaan informasi terkait jam layanan, kapan perpustakaan tutup, kapan perpustakaan buka, layanan apa saja yang diberikan, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah asas efisiensi. Maksudnya adalah bahwa dalam pemberian layanan perpustakaan, maka harus diberikan secara efisien. Jangan sampai ada pengulangan layanan, pengulangan pemenuhan persyaratan layanannya. Misalnya ada anggota perpustakaan yang datang ke perpustakaan ya. Ketika mereka datang ke perpustakaan, ada yang misalnya harus terlebih dahulu menunjukkan ke petugas kartu anggotanya. Kemudian ketika mereka keluar harus menunjukkan lagi misalnya. Nah, ini tidak efisien. Kemudian yang keenam adalah ekonomis. Artinya karena layanan perpustakaan ini merupakan layanan yang terutama perpustakaan umum, perpustakaan sekolah merupakan layanan yang diberikan secara percuma, secara cuma-cuma, maka kalaupun ada pembebanan biaya terkait layanan tersebut, maka pembebanan biaya tersebut haruslah dibebankan dalam bentuk yang wajar. Misalnya di perpustakaan sekolah ada denda buku misalnya. Maka nominal denda bukunya tentu harus disesuaikan dengan kondisi siswa. Jangan misalnya denda buku per harinya 5.000 padahal siswanya uang sakunya hanya 500 misalnya. Tentu ini pembebanan biaya denda bukunya tidak wajar. Bahkan ada beberapa pengelola perpustakaan yang kemudian tidak memberikan denda keterlambatan dalam bentuk nominal uang, tapi dalam bentuk hukuman. Misalnya ketika terlambat mengembalikan buku 1 hari, mereka dikenakan denda berupa harus membersihkan perpustakaan selama 1 hari. Ketika mereka terlambat mengembalikan 2 hari, maka ya harus selama 2 hari mereka harus membersihkan perpustakaan misalnya. Ketika datang dan ketika pulang misalnya. Nah, denda-denda seperti ini saya rasa lebih humanis dibandingkan menyebutkan berapa nominal yang harus dibayarkan. Ini untuk perpustakaan sekolah ya, Kenapa? Tujuannya adalah untuk mendidik. Ya, karena sekolah pada tahap SD terutama ini tujuannya untuk mendidik, untuk membiasakan siswa tersebut agar disiplin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah prinsip keadilan. Dalam hal ini adalah layanan perpustakaan haruslah diberikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat yang mereka layani. Tidak boleh membeda-bedakan. Membeda-bedakan hak akses layanan perpustakaan tersebut. Misalnya karena dia siswa senior, misalnya siswa kelas 3 misalnya, maka mereka boleh
boleh terlambat mengembalikan buku misalnya. Sedangkan siswa kelas 1 tidak boleh terlambat mengembalikan buku misalnya. Ini tentu tidak boleh. Harus sama. Peraturannya harus sama untuk seluruh masyarakat yang dilayani. Dan yang terakhir adalah prinsip ketepatan waktu. Dalam hal ini, pengelola perpustakaan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan ini sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Misalnya ada layanan untuk pembuatan kartu pustaka misalnya, pembuatan kartu anggota misalnya. Ketika dijanjikan dalam 1 minggu kartu anggota sudah jadi, maka 1 minggu kemudian kartu anggotanya memang benar-benar harus jadi. Jangan sampai kemudian ketika pemustaka datang ke perpustakaan ingin meminta anggota perpustakaan di mana sebelumnya sudah mendaftar, tapi ternyata anggotanya belum jadi, kartu anggotanya belum jadi. Nah, ini tentu saja akan menurunkan taraf kepercayaan pemustaka kepada pengelola perpustakaan. Oke, itu kira-kira terkait pemustaka di perpustakaan. Ini buku-buku yang bisa dibaca ya, referensi yang bisa dibaca lebih lanjut untuk pengayaan. Demikian video kali ini ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap terapkan protokol kesehatan. Semoga sehat selalu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.